Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Aula raksasa diselimuti cahaya api putih krim. Ribuan manusia api berdiri membisu, aura pembunuh mereka menyatu membentuk naga api raksasa di udara. Tekanan mengerikan memenuhi ruang itu. Xiaoyan mengamati dengan wajah muram. Sejak memasuki dunia ini, mereka telah menembus aula demi aula serupa. Namun, setiap langkah ke depan, kekuatan budak api semakin mengerikan. Setiap satu dari mereka setara dozun, jumlah yang tak berarti jika sendirian, tetapi 10.000 sekaligus adalah ancaman bahkan bagi Do Sheng. Kelelahan mulai terasa. Doqi terus terkuras, sementara energi alami dunia ini tercemar api iblis, mustahil diserap. Gu Nanhai menjelaskan bahwa sejak ribuan tahun lalu, tak ada jalan lain selain terus maju. Dunia ini sendiri menutup jalan mundur, memaksa siapapun melangkah ke depan. Xiaoyan segera menyadari kenyataan pahit. Api lotus pemurnian iblis sengaja mempermainkan mereka. Tanpa pilihan, mereka kembali menyerang. Aula demi aula dihancurkan, namun harga yang dibayar semakin mahal. Bahkan leluhur Hoyun mulai terluka. Hingga akhirnya sebuah aula berbeda muncul. Tak ada lautan budak api. Di tengah aula berdiri satu sosok kurus. Tanpa api di sekelilingnya, namun auranya menjulang seperti gunung. 4 bintang Dou Sheng. Ia bukan budak api biasa, ia memiliki kesadaran sendiri. Gu Nanhai yakin, inilah rintangan terakhir. Ziyan dan Gu Nanhai maju bersama. Sosok itu membuka mata dingin tanpa emosi. Tanah bergetar ketika ia menggenggam udara. Sebuah kapak raksasa berwarna darah muncul, memancarkan tekanan yang menyesakan. Pertempuran meledak seketika. Benturan 3 Dou Sheng mengguncang aula. Retakan menjalar di dinding, gelombang energi memaksa Xiaoyan dan yang lain mundur jauh. Meski terdesak oleh serangan gabungan, sosok berkapak darah itu tetap puas. Setiap ayunannya membawa aroma kehancuran. Akhirnya ia terdorong mundur. Namun kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Cahaya menyala dari dahinya, membentuk sebuah simbol kuno. Xiaoyan membeku. Itu adalah tato klan Xiao. Pertanyaan besar mengguncang benaknya, mengapa seorang penjaga api lotus pemurnian iblis memiliki lambang klannya. Tatapan Xiaoyan membeku saat melihat tato klan di dahi pria kurus itu. Jantungnya bergejolak hebat. Tato itu, simbol darah klan Xiao, seharusnya hanya dimiliki olehnya. Namun kini, tanda itu muncul pada sosok misterius yang berdiri di hadapan mereka. Xun-Er dan yang lain juga menyadarinya. Pandangan mereka tanpa sadar beralih pada Xiaoyan, penuh kebingungan dan keterkejutan. Dugaan pun muncul, mungkinkah ini leluhur klan Xiao? Namun, logika segera menepis harapan itu. Api teratai iblis. Pemurnian telah ada jauh sebelum klan Xiao berdiri. Tak mungkin api ini menelan ahli klan Xiao dari masa itu. Dan yang lebih mengerikan, pria ini jelas hanyalah budak api tersebut. Belum sempat pikiran itu tuntas, pria kurus itu mengayunkan kapak darahnya. Tebasan mengerikan merobek udara, menghancurkan penghalang Ziyan dan Gu Nanhai seketika. Keduanya terpental mundur, tubuh gemetar menahan luka berat. Kapak kembali terangkat, siap menghabisi mereka. Xiaoyan bergerak. Ia muncul di depan mereka. Tato klan menyala di dahinya. Kapak darah yang menebas tiba-tiba berhenti tepat di atas kepalanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi dingin pria kurus itu bergetar. "Siapa nama tetuamu?" tanya Xiaoyan dengan suara berat. "Aku Xiaoyan, dari klan Xiao." Nama itu mengguncang kesadaran pria kurus tersebut. Kilasan ingatan dan perasaan darah yang sama muncul. Namun, kebingungan segera menggantikannya. "Siapa aku?" Suara Gu Nanhai terdengar gemetar dari belakang. "Kapak darah itu, Xiao Chen." Nama itu menggema. Xiao Chen, sepupu Xiao Xuan, leluhur klan Xiao yang temperamental, dan menghilang bersama munculnya api teratai iblis pemurnian. Kini, dia berdiri di sini, terbelenggu api iblis. Xiao Chen mulai bergetar, melawan kendali api dalam tubuhnya. Api putih krem merembes keluar dari pori-porinya. Xiaoyan merasakan getaran aneh dari cahaya di kepalanya, melangkah maju dan menepuk bahu Xiao Chen. Api itu mereda. Dengan napas berat,
Xiao Chen menatap tato klan di dahi Xiaoyan. Bagaimana keadaan klan Xiao? Jawaban Xiaoyan singkat, namun menghancurkan. Klan Xiao telah musnah. Tangan Xiao Chen mengepal, darah mengalir dari sela jarinya. Kebencian dan duka membara, namun tak bisa diubah. Atas permintaan Xiaoyan, Xiao Chen akhirnya memimpin mereka menuju pusat alam api setan. Di balik pintu terakhir, tangga batu membawa mereka ke altar tinggi, tempat sosok berjubah putih duduk di atas takhta api. Api putih krem menari di sekelilingnya. Aku adalah ujian, ucapnya lembut. Kalahkan aku, dan kalian dapat mewarisi api. Gagal, kalian akan menjadi budakku. Tekanan mengerikan menyelimuti ruang itu. Xiaoyan menghembuskan napas panjang, lalu berbicara pelan, namun tegas. Api teratai iblis. Pemurnian. Ilusi yang kau ciptakan memang nyaris sempurna, bahkan melampaui pohon bodhisattva kuno. Tapi seberapa nyata pun, ilusi tetaplah ilusi. Senyum di wajah sosok berjubah putih itu perlahan membeku. Senyum pria berjubah putih itu memudar, digantikan tatapan dingin menusuk. Ruang di sekitarnya bergetar seperti permukaan air yang terusik. Xiaoyan menatapnya tajam dan berkata pelan, "Ini ilusi." Jun Er dan yang lain terkejut. Xian langsung membantah, merasa dirinya sepenuhnya nyata. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka semua memang nyata. Hanya saja telah melangkah masuk ke dalam ilusi Nightmare Heaven Fog. Selama mengikuti skenario yang dirancang api lotus pemurnian iblis, mereka akan terus terjebak, bahkan jika menang dalam pertempuran. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi budak api. Xiao Chen bukanlah ilusi. Ia nyata, tetapi kesadarannya sebagian besar telah dikendalikan. Inilah sisi paling mengerikan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Realitas bercampur kepalsuan tanpa celah untuk dibedakan. Xiaoyan kemudian mengungkap sejarahnya. Purifying Demonic Lotus Saint, sosok yang hampir mencapai ranah Dodi, pernah menciptakan Nightmare Heaven Fog yang mampu menenggelamkan satu kota ke dalam ilusi selama ratusan tahun. Selama 1000 tahun, api lotus pemurnian iblis telah mempelajari seluruh warisan itu, menjadikannya seolah-olah reinkarnasi sang santo sendiri. Pria berjubah putih akhirnya berbicara, mempertanyakan bagaimana Xiaoyan memahami teknik ini. Xiaoyan hanya tersenyum samar. Rahasia itu ia simpan sendiri. Ketika pria itu melepaskan serangan tombak api dengan daya hancur mengerikan, Xiaoyan berteriak agar semua orang menyingkirkan rasa takut dan tidak mengerahkan doji. Kekuatan ilusi bergantung pada keyakinan di hati. Jika mereka menganggapnya tak terkalahkan, maka mereka pasti kalah. Tombak api itu lenyap sebelum menyentuh mereka. Sosok berjubah putih mulai kabur dan tak stabil. Dengan ekspresi tegas, Xiaoyan membentuk segel darah, Breaking Nightmare Seal. Pria itu terkejut, tetapi sudah terlambat. Segel darah menghantam kehampaan, ruang runtuh, dan ilusi pun pecah. Saat kesadaran kembali, mereka berdiri di atas batu gunung yang mengambang di tengah lautan magma tak berujung. Semua menarik napas lega, mereka akhirnya keluar. Namun, ketenangan itu singkat. Xiao Chen kembali meronta, menandakan kontrol api lotus pemurnian iblis belum sepenuhnya terhapus. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan sementara pengaruh itu, meski sadar, satu-satunya cara memutus kendali sepenuhnya adalah dengan menaklukkan api lotus itu sendiri. Tak lama, banyak sosok lain bermunculan, mereka yang juga berhasil lolos dari ilusi. Xiaoyan menatap lautan magma yang mulai bergolak. Dari dalam magma, sebuah pilar raksasa menjulang. Api berputar, membentuk sosok pria berjubah putih yang nyata dan utuh. Inilah wujud asli yang mereka hadapi. Api lotus, pemurnian iblis yang sesungguhnya. Keheningan menyelimuti wilayah itu saat sosok berjubah putih muncul di atas pilar magma. Tatapan kagum bercampur keserakahan tertuju padanya. Semua orang langsung mengenali wujud aslinya. Purifying Demonic Lotus Flame. Api surgawi peringkat ketiga yang legendaris. Kepala Hall of Souls dan para tetua klan besar segera menyadari betapa berbahayanya api ini. Ilusi Nightmare Heaven Fog yang barusan mereka alami bahkan hampir menipu para ahli tertinggi. Kesadaran itu justru memicu ketakutan sekaligus ambisi. Jika api ini dibiarkan lolos, dataran tengah akan jatuh dalam bencana. Namun, perhatian api iblis itu hanya tertuju pada satu orang, Xiaoyan.
Dengan suara dingin, ia mempertanyakan bagaimana ilusinya bisa dipatahkan. Xiaoyan hanya menjawab ringan, menyebutnya keberuntungan, tentu tanpa mengungkap rahasia sebenarnya. Jawaban itu jelas tak sepenuhnya dipercaya. Tanpa peringatan, api iblis melepaskan kekuatannya. Ruang tertutup, lautan magma bergolak, dan sebuah penjara api raksasa terbentuk. Suhu mengerikan menyapu segalanya. Banyak ahli meledak tanpa sempat melawan. Emosi mereka sendiri menjadi bahan bakar kematian. Dalam sekejap, mayoritas Dozen musnah. Kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame terungkap sepenuhnya. Dengan tingkat kekuatan mendekati puncak bintang 5 Dosheng, ditambah kemampuan uniknya, ia bahkan mampu menandingi bintang 6. Lebih mengerikan lagi, 10 budak api Dosheng muncul di sisinya, menjadi barisan yang nyaris mustahil ditembus. Menghadapi keputusasaan itu, Kepala Hall of Souls akhirnya mengajukan usulan yang tak terbayangkan sebelumnya. Kerjasama. Dendam lama, konflik klan, dan kebencian harus dikesampingkan. Tanpa persatuan, semua akan mati di tempat itu. Meski ragu, para tetua klan besar satu persatu mengangguk. Xiaoyan pun menerima usulan tersebut. Bukan karena kepercayaan, melainkan karena satu kenyataan pahit. Purifying Demonic Lotus Flame harus dikalahkan terlebih dahulu. Aliansi sementara pun terbentuk. Di balik kesepakatan itu, setiap orang menyimpan niat tersembunyi. Kerjasama ini rapuh, penuh perhitungan, dan syarat pengkhianatan yang menunggu saat tepat. Kepala Aula Jiwa tampak terkejut melihat Xiaoyan langsung menyetujui rencana itu. Ia menatapnya sejenak, lalu tertawa pelan. Para ahli Dousheng bintang keempat ke atas segera diperintahkan maju bersamanya untuk menekan api lotus demonik pemurnian, sementara yang lain bertugas menahan budak api. Xiaoyan tersenyum tipis dan berbalik memberi pesan pada Xian serta Gunan Hai. Ia meminta keduanya berhati-hati dan tidak mengerahkan kekuatan penuh, berjaga dari kemungkinan serangan tersembunyi. Keduanya mengangguk, paham betul liciknya orang-orang Aula Jiwa. Xiao Chen lalu berbicara lirih, menyatakan dirinya tak bisa mendekat, karena segel Xiaoyan akan kehilangan efek, dan ia berisiko kembali dikendalikan. Xiaoyan menenangkannya, meminta sang leluhur tetap berjaga. Keberadaan Xiao Chen dengan aura aneh dan kekuatan tersembunyi justru menjadi penopang terbesar kelompok ini. Xiao Chen menatap Xiaoyan dengan sorot mata lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, wajahnya menunjukkan senyum tipis. Ia bersumpah akan melindungi harapan terakhir klan Xiao, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Xiaoyan hanya bisa membalas dengan hormat. Di langit, 7 Dousheng bintang keempat akhirnya membentuk kepungan. Aura mereka mengguncang ruang dan memaksa semua orang mundur. Api lotus demonik, pemurnian berdiri di atas pilar magma dengan senyum aneh, lalu memanggil tombak api putih dari lautan magma. Siapapun yang menghalangiku, mati. Gelombang api iblis raksasa meledak keluar. Kepala Aula Jiwa berteriak memberi komando, dan 7 ahli itu menyerang bersamaan. Langit dipenuhi ledakan api yang indah, namun mematikan. Meski berhasil menahan, mereka langsung terpukul mundur, pakaian hangus, tubuh terluka. Api lotus demonik, pemurnian tak memberi waktu. Sebuah tangan magma raksasa menghantam mereka dengan brutal, seakan menampar serangga. 7 ahli itu terhempas kembali, wajah pucat dan napas kacau. Keunggulan medan membuat kekuatan api setan terasa semakin menakutkan. Kepala Aula Jiwa akhirnya berteriak dingin, memerintahkan semua orang berhenti menahan diri. Jika tidak, kekalahan hanya soal waktu. Aura ketujuh Dousheng melonjak bersamaan. Xian meraung, berubah menjadi naga Phoenix raksasa. Tekanan kunonya menyelimuti wilayah. Kepala Aula Jiwa dan 5 ahli lainnya pun melepaskan kekuatan penuh. Langit menggelap, petir mengamuk, dan lautan magma bergolak liar. Api lotus demonik, pemurnian tertawa dingin. Baginya, ini baru mulai menarik. Dengan satu perintah singkat, 10 budak api Dousheng membuka mata kosong mereka. Api krem menyala di pupil mereka, dan tanpa ragu, mereka melesat menyerang kelompok Xiaoyan. Dalam sekejap, dunia pun jatuh ke dalam kekacauan total. Wajah Xiaoyan dan rombongannya menegang saat para budak api Dousheng melesat mendekat. Tanpa ragu, Xiaoyan memerintahkan mundur. Mereka tidak bodoh untuk menghadapi makhluk yang tak mengenal rasa sakit
dan kelelahan secara frontal. Chun-er dan yang lain segera mengikuti, menjauh dari kerumunan dan memilih area bertempur yang lebih lapang. Di sisi lain, wakil kepala Hall of Souls hanya mencibir dingin. Dengan kekuatan bintang 3 Dosheng, dia sama sekali tidak memandang ancaman 10 budak api itu. Hun Feng pun menahan mereka agar tidak bertindak gegabah, memilih mengamati terlebih dahulu. Tatapan wakil kepala beralih ke Xiaoyan, penuh niat tersembunyi. 10 budak api segera menyebar, masing-masing memilih targetnya sendiri. 3 di antaranya melesat ke arah Xiaoyan. Yang terkuat adalah budak api bintang 2 Dosheng. Yang terkuat biar aku, ujar Xiaoyan tenang. 2 sisanya serahkan padaku, sambung Chun-er. Elder pertama dari menara pil tertawa ringan, siap menghadapi budak api terakhir. Begitu pertempuran dimulai, Xiaoyan langsung menyerang. Penguasa Xuan berat menghantam keras, memicu percikan api putih krim. Budak api menahan serangan itu, dan api iblisnya berubah menjadi mulut ganas yang berusaha menelan Xiaoyan. Dengan sigap, Xiaoyan menghindar dan membalas dengan Great Heaven Creation Palm, menghantam lawan bertubi-tubi. Meski budak api tak mengenal rasa takut, nyala putih krim di tubuhnya perlahan meredup setiap kali dihantam. Xiaoyan segera menyadari bahwa api iblis itulah sumber kekuatannya. Sementara itu, Chun-er dan Elder pertama juga mulai unggul meski tetap waspada terhadap api aneh lawan mereka. Langit di atas lautan magma berubah menjadi medan tempur kacau. Pertempuran paling mengerikan terjadi di pusat, 7 Dosheng bintang 4 melawan api lotus demonik pemurnian. Badai energi berputar liar, membuat siapapun yang mendekat pasti binasa. Di medan lain, 1 budak api bintang 3 Dosheng mengamuk tanpa lawan sepadan, memaksa 3 Dosheng bintang 2 bekerja sama untuk menahannya. Para Dozun hanya bisa melarikan diri, menyesali keputusan memasuki dunia api setan. Dengan Yellow Spring Palm, Xiaoyan akhirnya memadamkan sisa api iblis pada budak api yang dilawannya. Gerakannya langsung melambat drastis. Saat itulah sebuah ide berkilat di benak Xiaoyan. Menggunakan simbol spiritual yang pernah ia peroleh, Xiaoyan menekan budak api itu dan menorehkan simbol misterius ke dahinya. Simbol tersebut menembus pikirannya, mengisolasi inti api putih krim di dalam sana. Sekejap kemudian, budak api itu menurunkan tangannya dan berdiri patuh di sisi Xiaoyan. Aku bisa mengendalikannya. Kegembiraan tak terbendung terpancar dari wajah Xiaoyan. Jika ia mampu menguasai seluruh budak api, kekuatannya akan melonjak drastis. Saat itu tiba, menghancurkan Hall of Souls bukan lagi sekadar mimpi. Itu saja spoiler episode 185 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.